Kita kembali kepada tema yang sekarang akan dibahas, bahwa kabinet Prabowo itu NU dan Muhammadiyah di situ berjaya. Pertanyaannya, kok di sini tidak melihat apakah klan Balawi di sini terakomodir atau tidak? Saya tidak tahu nih, mungkin Prof, perkembangan terakhir, apakah ada atau tidak? Baik, mungkin Prof Hanif bisa melihat bagaimana ini dengan fenomena kabinet Pak Prabowo yang di situ banyak bertabur bintang tokoh NU, katakanlah dan Muhammadiyah. Di situ ada Sekjen Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali. Kemudian juga ada Sekjen PBNU Gus Ipul, dan juga tokoh-tokoh NU lainnya seperti Gus Muhaimin, kemudian juga Menteri Agama, ya, Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Bagaimana Prof melihatnya? Silakan. Ya, prinsipnya sih secara menyeluruh kabinet saat ini memang bagus ya, terutama terkait akomodasi terhadap Muhammadiyah dan NU ya. Dan juga kekuatan-kekuatan civil society yang lain. Hanya saja saya melihatnya proporsi itu mungkin memang terutama adalah proporsi dan posisi gitu. Proporsi dalam pengertian jumlah, posisi itu di mana dia ditempatkan. Nah, disinilah yang kadang-kadang saya melihatnya ada sesuatu yang barangkali perimbangan itu menjadi kurang, bukan persoalan jumlah, tapi signifikansi terhadap komitmen NU dan Muhammadiyah. Gitu. Saya melihatnya betul memang apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf terkait dengan akomodasi pemerintahan terhadap Muhammadiyah dan NU. Hanya saja kepada NU, saya pikir ada sesuatu hal yang barangkali perlu dievaluasi ulang cara pandangnya. Apa yang penting? Karena begini, fungsi sebetulnya kalau kita melihat apa yang diamanatkan oleh Nahdliyin, apa yang diamanatkan oleh konstituen Partai Kebangkitan Bangsa, sebetulnya agak ada kemelesetan gitu. Ada dua hal ya yang terkait amanat yang diharapkan sangat kuat dari Nahdliyin dan konstituen partai. Apa itu? Pertama itu adalah agama, yang kedua adalah pendidikan. Dalam posisi hal ini memang untuk agama it doesn't matter gitu ya, tidak ada masalah gitu loh. Hanya saja terkait dengan pendidikan itu hampir Muhammadiyah diakomodasi hampir kuat menyeluruh gitu di dalam kabinet ini. Artinya dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja, selain menterinya juga para wakilnya juga adalah warga Muhammadiyah gitu. Sedangkan di pendidikan tinggi, Profesor wakil menterinya satu dari Muhammadiyah, satu itu dari kalangan profesional ya. Walaupun mungkin juga profesional dari segi ilmu sih iya, tapi menguasai masalah pendidikan mungkin bagi saya sih belum begitu kuat gitu ya. Apalagi banyak hal yang selama ini ada di luar beliau itu ya, terutama dalam hal ini Bu Stella misalnya ya. Karena seorang menteri dan wakil menteri itu adalah pemangku kebijakan. Sebagai pemangku kebijakan, maka tuntutannya adalah bagaimana menguasai masalah. Bagaimana menurunkan masalah itu menjadi kebijakan. Kebijakan yang memberikan solusi ya, terhadap masalah. Itulah kunci utama pentingnya bagaimana seorang menteri, ya, seorang pejabat itu adalah menguasai masalah di kementeriannya, gitu loh. Nah, saya melihatnya dalam hal ini pendidikan tinggi
Untuk pendidikan dasar dan menengah sih sudah bagus, hanya saja untuk pendidikan tinggi saya masih belum. Hanya satu-satunya memang Pak Satrio, ya. Satrio Brojonegoro yang pernah menjadi Dirjen Dikti gitu loh. Hanya saja bagi mereka yang sudah lama ada di birokrasi, ada satu hal ya. Biasanya pikirannya itu dimapankan oleh sistem yang dia buat sendiri. Karena selama menjadi pejabat, seorang pejabat itu dimapankan oleh sistem yang dia bikin sendiri. Dan kemapanan itu kalau dia menjabat lagi, maka dalam apa yang dalam pikirannya dan dalam sistem yang pernah dibangun itu biasanya cenderung untuk diimplementasikan, dilaksanakan di lapangan, dibuatkan kebijakannya. Nah itulah mudah-mudahan, tapi saya tetap berharap optimis Pak Satrio Brojonegoro dan profesor siapa satunya yang memang dari pernah pejabat di Universitas Muhammadiyah Malang gitu ya. Nah hanya saja di sini apa? Nah di sini Nahdien ya, Nahdien dan para ulama pesantren, ya, para sekolah-sekolah ma'arif, perguruan tinggi NU itu merasa belum punya cantolan gitu loh, belum punya cantolan kepada siapa saya harus mengadu urusan ini, karena merasa belum ada wakilnya gitu ya, baik dari tingkat menterinya di pendidikan tinggi itu maupun wakil menterinya gitu. Nah mudah-mudahan tetap ya, mudah-mudahan semuanya bisa membuka pintu terhadap pendidikan NU, perguruan tinggi NU dan sekolah dan madrasah-madrasahnya NU ke depan. Mungkin itu Mas Yusuf ya, sebagai pandangan saya, pandangan pribadi sebetulnya. Ya. Prof, ini Muhammadiyah katakan di situ wakilnya ada apa, Prof Mufti Ali, kemudian juga wakilnya di situ. Apakah menurut Anda ini dengan orang Muhammadiyah di sini, apakah kebijakan-kebijakannya yang Anda harapkan tadi semoga membuka pintu? Apakah ini akan seperti itu yang diinginkan? Atau ada pandangan lain mungkin, Prof? Ya, kalau kita melihat Prof Satrio Brojonegoro itu kan periodenya sebelum Pak Nuh gitu. Artinya periode beliau menjadi Dirjen Dikti itu adalah masa periode menterinya itu Pak Malik Fajar ya, Pak siapa lagi gitu setelah Pak Malik gitu, itu memang beliau menteri pada saat itu gitu. Nah pada saat Pak Nuh, Pak Nasir itu sudah bukan beliau lagi gitu loh. Jadi memang Pak Satrio ini sudah lama off di kementerian, walaupun dia punya pemikiran ya, pemikiran beliau terkait dengan pendidikan tinggi ke depan gitu loh. Hanya saja mudah-mudahan saya berharap juga akomodasi terhadap Nahdien dan pendidikan NU terutama perguruan tinggi bisa membuka pintu untuk akomodasi itu gitu. Nah, kalau karena memang di sini representasi NU itu belum ada ya, maka saya berharaplah ya mudah-mudahan kawan-kawan Muhammadiyah dan Pak Satrio sendiri bisa membuka pintu gitu, mengakomodasi, mungkin juga mendiskusikan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk pendidikan NU ke depan gitu. Ya, karena memang sudah di situ ada wakil menteri yang memang dia adalah dosen tetap dan pejabat di Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Irfan ya, Pak Irfan, Pak siapa namanya. Dan saya kenal beliau sebetulnya. Nah di situ di perguruan pendidikan dasar dan menengah memang sama juga ya, masih banyak kawan-kawan Muhammadiyah di situ. Nah, sedangkan amanat yang diharapkan luar biasa besar kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, kepada Partai Kebangkitan Bangsa untuk memperjuangkan itu.
gitu loh. Kalau hanya sekedar menteri menjadi menteri urusan yang lain, urusan menteri Menko ya, kemudian itu tidak menyentuh kebutuhan teknis dari pendidikan NU, perguruan tinggi NU, madrasah dan pesantren gitu. Itu yang kira-kira bagi saya harapannya optimis, mudah-mudahan semuanya membuka pintu bagi semuanya gitu. Oke, Prof, ini bagaimana dengan Prof Nasaruddin Umar? Di situ kan sekolah-sekolah atau pondok pesantren kan di bawah Kemenag. Apakah itu cukup untuk memberikan penetrasi atau ekspansi ya terhadap pendidikan-pendidikan yang diharapkan oleh Prof Pani tadi? Ya, kalau untuk pesantren agama ya, pendidikan agama pesantren, saya optimis Prof Nasaruddin dipastikan ya akan membuka pintu akomodasi terhadap madrasah dan pesantren gitu loh. Tapi bagaimana dengan sekolah gitu? Bagaimana dengan perguruan tinggi NU gitu ya? Bagaimana dengan pendidikan pendidikan NU yang lain? Nah, kira-kira mudah-mudahan semua para pihak ya yang terkait dengan jabatan pemangku jabatan pendidikan ini bisa membuka pintu gitu. Dan saya juga berharap artinya proaktiflah dari pengurus besar, kemudian Ma'arif ya, RMI untuk terus membuat jejaring ya, kemampuan untuk ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, dengan menteri yang punya latar belakang Muhammadiyah dan dan yang lainnya ya. Karena memang itu penting gitu. Taruhlah misalnya Pak Nasaruddin Umar memang betul dari NU gitu ya, tapi beliau lebih banyak berkecimpung kepada dunia keagamaan ya. Concern beliau di situ, walaupun beliau juga pernah menjabat sebagai direktur pasca di UIN, kemudian menjadi rektor gitu di perguruan tinggi keagamaan swasta. Nah, itu memang bisa beliau akan concern dengan dunia pendidikan itu. Tapi kami memang perlu didorong ya PBNU untuk juga melobi Pak Mukti yang memang sekjennya PP Muhammadiyah dan beberapa wakil yang memang itu adalah banyak background dari Muhammadiyah gitu. Mudah-mudahan semuanya para pihak bisa terlayani dengan baik. Ya. Artinya tidak hanya sekedar kemudian dulu Mas Hajir juga baik. Kalau Mas Hajir saya pikir juga dia membuka diskusi untuk Ma'arif dan sebagainya. Mudah-mudahan penerusnya Mas Mukti bisa berkenan seperti itu. Itu pandangan saya. Prof, dari 109 menteri kemudian wakil menteri di sini saya tidak melihat itu dari kaum habaib lah ya, Balawi di situ. Haikal Hasan kan bukan golong di situ. Ini bagaimana itu menurut Anda? Ini apakah hanya dilihat bahwa ormas Islam, Prabowo hanya melihat ormas Islam antara Muhammadiyah dan NU saja, ya? Atau bagaimana nih, Prof? Ya, memang mulai dari zaman dulu akomodasi terhadap para Ba'alawiyin, ya khususnya para habaib itu memang selalu ada di dalam kementerian gitu ya. Dan kita ambil contoh misalnya Pak Adi Alatas sebagai Menlu, kemudian juga banyak ya menteri-menteri yang punya latar belakang para habaib Ba'alawi, dan juga ada kita lihat misalnya zamannya beberapa menteri ya, Quraish Shihab dan lain sebagainya gitu ya. Akomodasi seperti itu memang kita melihatnya ada gitu ya. Kalau memang pada zamannya Pak Jokowi lebih kepada NU Muhammadiyah gitu ya. Walaupun tanpa meninggalkan pendekatan Pak Jokowi terhadap Ba'alawiyin,
para habaib tidak kurang, misalnya kalau ada haul di Solo, kemudian kepada para habaib, karena memang para habaib ini punya majelis taklim yang memang banyak dihadiri gitu, dan di mana saja, baik di Jawa Timur maupun di Jakarta saja itu sangat kuat sekali. Nah, kalau sekarang tidak ada, memang tidak terwakili gitu ya, tapi ada etnis ya, latar belakang etnis Arab misalnya seperti Bapak Haikal Hasan ya, itu memang bisa menjadi representasi etnis, tapi bukan Ba'alawiyin gitu. Nah, sebetulnya memang karakteristik Ba'alawiyin ini berbeda. Kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Ba'alawiyin ini banyak yang memang menjadi konstituen PKB dan beliau adalah Nahdliyin gitu ya. Tapi kalau di Jakarta ini biasanya pada umumnya adalah PKS, Ba'alawiyin ini di Jakarta gitu. Nah, itu yang barangkali kemudian Pak Prabowo mengambil simpelnya saja dengan mengakomodir NU Muhammadiyah gitu ya. Karena sudah dianggapnya sudah bisa NU ini bisa membawa para Ba'alawiyin. Mungkin itu, Mas Yusuf. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, Mas Taufik adalah Sekjen Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Bagaimana Anda melihat komposisi kabinet Prabowo Gibran ini, yang kalau menurut tadi Prof. Hanif Sahagapur sebagai guru besar UI, bahwa yang ada di situ kabinet Prabowo itu banyak mengakomodir Muhammadiyah kemudian NU, artinya dua kekuatan Islam ini dipandang representatif untuk masuk di kabinet. Silakan Mas Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Prof. Ghafur Saka, Mas Soleh Basari, dan presenter kita Pak Yusuf Mars. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam satu podcast yang fokus pada pembahasan kabinet Prabowo Gibran. Alhamdulillah, tadi saya lagi di perjalanan, tapi sekarang sudah bisa sampai ke rumah dan sudah bisa fokus untuk berbicara masalah. Jadi kalau saya melihat tema yang diangkat oleh Mas Yusuf malam ini ya mohon maaf, ini rada-rada sedikit rasis atau gimana. Tapi ini merupakan satu fakta gitu ya. Satu fakta yang tidak rasis, ini kekuatan faktual ini. Bukan rasis. Iya, betul. Iya. Tidak. Ya. Oke. Tapi tidak apa-apa juga sih. Yang penting ini kita kan membahas masalah fakta ya. Fakta yang kita lihat bersama bahwa hari ini kabinetnya Prabowo ini kabinet gemoy ya, yang mengakomodasi semua elemen masyarakat, semua ahli dan semua praktisi ini dilibatkan dalam kabinet Prabowo Gibran. Hal yang sangat menarik adalah bahwa di sini peran signifikan itu malah diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Dan di situ kita lihat bahwa tidak kurang dari 11 kader NU yang betul-betul aktivis itu diakomodasi di kementerian maupun di wakil, dan juga dari Muhammadiyah. Namun jangan salah bahwa di luar NU Muhammadiyah juga masih ada tokoh lain ya, seperti aktivis Masumi yang sekarang menjadi Neo Masumi, terus ada juga teman dari PI juga ada yang dimasukkan di situ. Tetapi mereka warnanya tidak begitu cemerlang gitu ya. Nah, yang cemerlang justru dari dua kekuatan, yakni NU dan Muhammadiyah. Ini saya kira merupakan satu realita yang harus diterima oleh publik, bahwa memang komunitas NU dan Muhammadiyah itu lebih mewarnai dalam aspek kehidupan di bangsa kita.
apalagi NU yang notabene sebagai ormas terbesar di Indonesia, bahkan konon di dunia, ini sangat wajar ya kalau mendapatkan jatah menteri atau wakil menteri atau bidang khusus yang sedemikian banyak. Karena faktor keterlibatan politik warga NU, juga karena NU punya partai yang namanya PKB, dan juga kader NU juga ada di mana-mana ya, seperti Pak Nusron Wahid ada di Golkar, terus yang lain juga ada di situ. Artinya apa? Bahwa secara kebetulan sesungguhnya akomodasi terhadap NU ini bukan akomodasi semata-mata NU-nya saja, tapi karena faktor NU ini yang kadernya tersebar di mana-mana, terutama di PKB. Nah, oleh karenanya publik saya kira akan memaklumi ya. Adapun Muhammadiyah yang hari ini ya kebetulan juga mendapat porsi yang lumayan signifikan, apalagi pada pos-pos kementerian yang strategis seperti saudara kita Abdul Mukti yang di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar, ya ini sungguh merupakan satu posisi yang strategis di mana di dalamnya ada hal-hal yang saya kira sangat bersinggungan dengan kepentingan lembaga pendidikan NU. Oleh karenanya melihat dari background dari pejabat ini, saya kira harus ada satu pembangunan relasi yang cukup indah ya antara Nahdlatul Ulama ya dengan beberapa kementerian yang kebetulan menterinya maupun wakil menterinya bukan dari golongan kita, tetapi dalam aspek-aspek tertentu saya melihat bahwa tokoh seperti Pak Abdul Muti ini adalah tokoh yang sangat akomodatif, apalagi mohon maaf ini saya agak sedikit tahu tentang masa kecilnya beliau ya dari Kudus. Ya, masa kecilnya beliau juga adalah dari NU juga ya. Hanya saja ketika terjadi polarisasi kehidupan di kampus, dia lebih memilih tidak bergabung dengan PMII atau dengan enggak, tapi dia memilih ke IMM karena itu sebab ya Mas Taufik, Bapak ini yang menariknya bahwa dunia pendidikan ini merupakan satu keniscayaan ya membangun tali silaturahmi dengan beberapa kementerian yang secara langsung punya hubungan atau kaitan kepentingan terhadap Nahdlatul Ulama, terutama dari aspek pendidikan. Karena kita sadar bahwa dari sisi pendidikan ya NU masih kalah dengan Muhammadiyah. Ya walaupun di sisi yang lain memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak juga dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, oleh karenanya yang terpenting adalah bahwa ketika pejabat ini dari manapun dia berasal dan dia punya kebijakan, dia mau tidak mau ya harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Dan disinilah arti penting dari pembangunan komunikasi dari elemen Nahdlatul Ulama, terutama dari ma'arifnya maupun dari Pergunu ya untuk ya ini agak terganggu ini suaranya Mas Taufik. Baik, ya agak terganggu sinyal ini. Sinyalnya ya agak terganggu sinyal pemirsa. Memang jadi menurut Anda bahwa kekuatan iya. Ya. Jadi menurut Anda kekuatan legitimasi terhadap NU dan Muhammadiyah di kabinet Prabowo benar-benar diperhitungkan dan benar-benar diapresiasi dan diberikan tempat yang seluas-luasnya. Kekuatan elemen Islam ini antara NU dan Muhammadiyah mendapat porsi yang menurut kami ini porsi yang sangat signifikan. Baik, saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, Anda tempo hari melihat bahwa kekuatan Habaib ini punya peran politik yang sangat signifikan, apalagi di pentas geopolitik global.
di mana Anda selalu mengatakan ini ada BRIC, kemudian juga BRIC juga sekarang sudah ada mata uangnya sendiri sebagai positioning untuk head to head dengan Amerika. Tetapi fakta yang dilihat di kabinet Prabowo Gibran ini, kekuatan Habib ini atau Islam politik ini nyaris tidak ada. Di situ ada Haikal Hasan juga hanya memegang, bukan hanya memegang, hanya ada Haikal Hasan di situ, Babe Haikal sebagai representasi yang dikatakan oleh Pak Hanif Gafur tadi. Silakan Dr. Soleh. Mic Anda mungkin bisa dibuka. Oke. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hanif Gafur. Ya, Ya, waalaikumsalam. Senang ketemu kita Pak Soleh dan Pak Taufik. Ya, saya tempo hari memang bicara soal peran habaib baik di geopolitik global maupun nasional. Meski sekarang kita dalam tanda kutip kalah cerdik dengan Prabowo, saya maknanya begitu. Kenapa? Karena pertama saya melihat Prabowo ini lebih jeli melihat kekuatan atau komposisi Islam di Indonesia. Misal Muhammadiyah kuat dari sisi mana, kemudian NU kuat dari sisi mana, kemudian kalangan habaib kuat dari sisi mana. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa selama 10 tahun terakhir atau paling tidak setengah dekade ini, ketika katakanlah Menteri Pendidikan digawangi oleh Mas Nadiem Makarim atau Mas Menteri itu, ini kan sebenarnya bagi mereka yang menggeluti atau mendalami dan menerjuni ke pendidikan, sebenarnya kan sedikit agak anomali, saya menyebutnya begitu. Kenapa? Ya karena kependidikan kita ini kan concern dan passionnya adalah soal nation and character building, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan pendidikan nasional kita itu di samping soal vokasi yang terkait dengan lapangan kerja, yang tidak kalah penting adalah bicara soal spektrum atau cara berpikir atau perspektif dalam melihat realitas. Artinya di sini ada internalisasi keilmuan, ada internalisasi pembelajaran di sekolah yang menjadi bekal anak-anak tidak saja untuk bekerja tapi juga dalam bekal hidup, life skill. Life skill ini kan termasuk misal bicara soal kesehatan, bicara soal beragama, bicara soal bersosial dan semacamnya, tidak ansih soal cara bekerja menghasilkan uang. Nah ini saya melihat Merdeka Belajar dan lain-lain itu direduksi menjadi semacam bagaimana cara mendapatkan penghasilan begitu. Padahal kan keilmuan dan penghasilan itu dua hal yang berbeda, dua sisi yang meski tidak bisa dipisah tapi itu beda. Nah, saya kembali ke Prabowo. Prabowo melihat bahwa kekuatan NU misalnya atau kekuatan habaib misalnya dalam konteks ke depan atau dalam konteks kebangsaan kita ini apa yang pas. Misal kita lihat komposisi kementerian kita, Kementerian Kaum Nahdliyin itu setidaknya di bawah Menko Pak Muhaimin, Menko pengembangan masyarakat, itu kan pemberdayaan masyarakat, empowering society, itu setidaknya ada Menteri Abdul Qadir Karding yang mengurusi buruh migran, otomatis itu segmen utama teman-teman kita, teman-teman Nahdliyin di akar rumput. Kemudian ada yang Gus Saifullah Yusuf, Sekjen yang menggawangi atau leading sektor soal Kementerian Sosial, bantuan sosial. Kemudian ada lagi Ibu Arifah Sastro yang bicara soal pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dan juga seperti tradisi kita selama ini, Kementerian Agama juga dipegang oleh kaum Nahdliyin. Nah, berarti kan Prabowo melihat bahwa kekuatan sekaligus tantangan orang-orang NU itu adalah di challenge di sini. Tanggung jawab menteri-menteri yang berlatar belakang Nahdliyin untuk menangani persoalan-persoalan klasik kaum Nahdliyin. Gagal atau berhasilnya Pak Muhaimin misalnya, itu ukurannya adalah apakah penanganan, apakah
bansos, apakah buruh migran di luar negeri itu baik-baik saja? Atau katakanlah Kementerian Agama yang kemudian dipecah sekarang ini, misal bahwa bimas Islam atau soal nikah atau soal haji misalnya, itu tertangani secara baik. Itu kan menjadi concern dan passionnya orang-orang kita, orang-orang ini, orang-orang pesantren. Nah, kalau dan saya yakin itu berbasis data. Katakanlah data yang ada di dulu sebelum Pak Kading duduk di situ, itu ada namanya Pak Beni Ramdhani. Beni Ramdhani ini BP2MI, dia mencatat bahwa ada 3 provinsi besar di Jawa dan 1 provinsi di Sumatera, itu adalah kantong-kantong buruh migran sekaligus basis-basis utama NU. Nah, kalau kemudian itu diberikan kembali kepada Pak Kading yang dalam tanda kutip politisi PKB, itu artinya tanggung jawab itu dibebankan kepada politisi atau pada menteri yang berbasis Nahdliyin. Nah, catatan ini makin panjang, misalnya dari sekian penerima PKH, ya, kemudian atau aneka bantuan-bantuan sosial lain, itu tidak beda jauh dengan catatan atau data yang dimiliki oleh baik BPS maupun di BNP2 TKI atau BP2MI. Jadi lagi-lagi 3 provinsi besar di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 1 provinsi di Sumatera Lampung, itu mayoritas adalah penerima bantuan sosial Kemensos. Atau mereka sama seperti tadi, itu adalah basis-basis buruh migran, pekerja migran atau TKI zaman dulu. Dan itu bebannya atau penanganannya atau tantangannya di-challenge-kan kepada menteri-menteri berbasis Nahdliyin. Nah, ini menjadi menarik lagi kalau kemudian kita kerucutkan kepada catatan temuan survei Lembaga Lingkaran Survei Indonesia tahun 2023 kemarin, yang mencatat bahwa 56,9% populasi warga Indonesia itu adalah orang NU. Artinya bahwa ketika kementerian-kementerian yang bersentuhan langsung dengan akar rumput, dengan orang-orang yang tidak bisa mengakses pada sumber-sumber ekonomi, tidak memiliki alat produksi, mesin produksi, tidak bisa akses kehidupan atau fasilitas-fasilitas publik yang lain karena persoalan finansial, itu penanganannya diberikan kepada kita, kepada menteri-menteri berbasis NU. Jadi saya pikir di sini jelinya Prabowo. Kemudian Muhammadiyah. Tadi Mas Taufik sudah banyak menyebut bahwa dari 16 menteri dan wakil menteri berlatar belakang Muhammadiyah, 3 diantaranya itu ngurusin pendidikan. Mukti Ali, Sekjen PP Muhammadiyah, Menteri Dikdasmen, kemudian Wakil Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Fauzan, mantan Rektor UMM, kemudian Fajar Riza Ul-Haq, anak muda yang sebelumnya adalah Direktur Ma'arif Institute, lembaga NGO miliknya almarhum Syafi'i Ma'arif. Nah, dia menjadi Wakil Menteri Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kalau persoalan ekonomi real, ekonomi menengah ke bawah ditangani oleh teman-teman menteri dari NU, ini Prabowo kemudian memberikan bahwa penguatan sumber daya manusia dan semacamnya itu diberikan pada teman-teman Muhammadiyah. Penguatan sumber daya manusia ini kan arahnya adalah ke lembaga pendidikan formal, karena di situ ada sistem perkuliahan yang reguler, di situ juga ada pembangunan karakter dengan aneka silabi dan macam-macam. Nah, berarti Prabowo melihat bahwa keunggulan sistem pendidikan Muhammadiyah itu diharapkan untuk ditransfer, dikembangkan di kelembagaan negara dan arti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta riset. Nah, meski sebenarnya saya punya kritik bahwa teman-teman Muhammadiyah itu sangat gemar menambahi atau melabeli namanya dengan gelar panjang, gelar akademik yang panjang di sela-sela namanya. Nah, ini kan sebenarnya agak lucu saja di saat seperti ini kita bicara lebih pada fungsi, di samping kita bicara soal kualifikasi, kita kan juga bicara soal kompetensi. Oke, secara kualifikasi nama-nama atau gelar-gelar itu bisa menjamin, tapi secara kompetensi kan belum tentu. Seperti kemarin bahwa ada rektor UII yang
menyebut bahwa dia menanggalkan gelar profesornya karena malu dengan banyaknya profesor. Ya tidak bisa begitu dong. Seakan-akan yang bisa profesor adalah mereka, yang paling pintar adalah mereka. Yang lain nggak boleh pakai gelar itu, yang lain nggak boleh pinter. Ini kan cara pandang yang sangat imperialis menurut saya, sangat menindas. Bahwa capaian-capaian profesor, capaian-capaian doktor itu adalah bagi mereka yang mau dan mampu sah menjadi milik publik. Tidak bisa kemudian bahwa dia bisa profesor kemudian yang lain tidak boleh menjadi profesor dengan protes dengan cara meninggalkan profesornya. Saya tidak setuju itu. Nah, dalam konteks seperti ini, di mana letak kaum habaib itu? Ya, kalau dalam tantangan zaman, misalnya pembangunan perbaikan ekonomi, penguatan kemasyarakatan atau dan semacamnya, serta pengembangan SDM dan national character building, otomatis kita agak susah mencari tempat, mencari ruang untuk habaib. Kenapa? Karena kan mereka secara nggak langsung mengkapling bahwa passionnya, concernnya adalah dunia dakwah, dan itu dipersempit pada persoalan hall dan sholawatan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi menurut saya, bukan karena Prabowo tidak mau pakai habaib. Menurut saya karena memang fungsi dan tantangannya berbeda. Fungsi dan tantangannya bukan di kelembagaan atau di kementerian atau di badan negara, tetapi adalah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dulu, Mas Yusuf. Oke, artinya bisa ditegaskan bahwa Prabowo untuk civil society itu mempercayakan terhadap dua ormas terbesar lah, katakan NU dan Muhammadiyah. Lagi-lagi bahwa NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah pondasi dalam kabinet Prabowo. Apapun itu menterinya. Tadi katakan di Menteri Pendidikan, disitulah Muhammadiyah expertnya. Kemudian juga NU memberesi tentang persoalan-persoalan klasik tentang kemiskinan dan lain sebagainya di situ. Itu seperti itu menurut Anda ya, Pak Soleh. Yang menarik ini analisa Anda itu bertentangan dengan facts atau dengan realitas politik yang dibangun oleh Prabowo. Kemarin ada optimis bahwa katakan Habib Rizik CS itu kan akan mendapatkan porsi di kabinet Prabowo. Ternyata ini meleset jauh. Artinya Habib Rizik CS itu menepi, kemudian peran-peran ini diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Ini bagaimana nih, Dr. Soleh? Ya, saya tidak ingin agak jauh dalam hal menganalisis kaum habaib ini ya. Tetapi kita bisa mencermati pidato Prabowo waktu pelantikan menteri atau pas di Magelang hari pertama ya. Ketika menyebut bahwa kita ini bangsa yang mandiri, kita tidak bisa kemudian dijajah, kita tidak boleh berminta inlander. Bahkan dia menyebut bahwa di Manggarai itu tahun 76, 77 masih ada tulisan anjing dan pribumi tidak boleh masuk. Dia berpidato dengan sangat geram itu. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata itu yang tidak boleh masuk itu banyak dikutip juga oleh teman-teman para aktivis penolak nasab seperti Kiai Maduddin, Kiai Ubaidillah, Kiai Gus Fuad dan macam-macam. Nah, dari situ saya melihat bahwa ada di antara teman-teman atau di antara warga bangsa ini yang mencoba untuk membangun privilege, yang mencoba membangun kelas sosial tertentu yang itu bertentangan dengan nasionalisme yang dibangun oleh Prabowo. Jadi Prabowo ini saya melihat dia sangat serius membangun atau membangkitkan atau menyalakan kembali api nasionalisme itu setelah hampir 1 dekade. Itu agak kacau balau ya akibat politik aliran, akibat ideologisasi dan semacamnya. Terutama ketika tahun 2014 ketika pemilu pertama Jokowi terpilih, itu kan polemiknya luar biasa. Dari mana Jokowi berasal dan bagaimana ininya. Nah, kemudian korbannya adalah FPI, korbannya adalah HTI dan semacamnya itu. Kayaknya Prabowo saya melihat tidak ingin itu terjadi lagi. Dan dia ingin melondri semua persoalan yang
awalnya akibat dari gesekan ideologis dan politik aliran itu disterilkan dari pemerintahannya, termasuk yang berpotensi membangun itu. Nah, dari sini kalau boleh saya menyebut sebenarnya kalau di periode Jokowi yang jadi korban adalah FPI HTI, bisa saja ini yang jadi korban adalah kalangan habaib, kalau saya nggak salah ya. Artinya jadi korban ini adalah bukan karena dia habaib, bukan, tapi siapapun yang membangun aristokrasi baru, siapapun yang membangun privilisme, siapa yang membangun kelas sosial tersendiri, dia harus tunduk kepada kesepakatan publik yang disebut dengan nasionalisme itu. Jadi kalau dia tetap bertahan ya dilindas, digilas. Bisa saja bahwa aktivitas atau kerja-kerja dakwah kalangan habaib itu dalam konteks ini mungkin ada yang mencoba untuk membangun aristokrasi tersendiri, membangun kelas sosial tersendiri yang melebihi atau di atas semuanya, termasuk di atas para Islam Nusantara. Nah, ya, tapi saya melihat bahwa bukan karena habaibnya menurut saya ya, tapi ya karena siapapun yang mencoba untuk membangun itu otomatis bertentangan dengan proyek nasionalisme yang dibangun oleh pemerintahan baru ini. Nah, termasuk yang menarik yang itu kan kebaca sekali bahwa Prabowo sangat ingin bahwa Republik ini harus dinikmati bersama, didiami bersama, dan tempat nyaman bagi semuanya. Tidak boleh satu menjadi pelayan, yang lainnya menjadi tuan. Jadi sama-sama kita rawat, sama dinikmati. Kurang lebih seperti itu, Mas Yusuf. Oke, baik. Prof. Hanif, mungkin sekaligus closing statement. Apakah Anda setuju dengan statement Dr. Soleh? Atau sebaliknya? Memang bisa dibenarkan karena memang taruhlah para habaib itu bisa direpresentasikan menjadi bagian dari Nahdien gitu, walaupun tidak semuanya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Soleh Basyari ya. Tapi begini, saya melihatnya bahwa apa yang diberikan ya, kabinet yang diberikan kepada Muhammadiyah itu memang langsung memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari organisasi Muhammadiyah. Nah, ini berbeda dengan apa yang diberikan kepada NU gitu. Kebutuhan organisasi Jam'iyah NU ya, itu adalah kebutuhan untuk bagaimana membangun pendidikan, bagaimana membangun keagamaan ini dibangun supaya organisasi ini bisa lebih eksis gitu. Nah, taruhlah misalnya kalau kita melihat kabinetnya para Nahdiyin yang ada di kabinet itu, saya pikir kalau kita menyusun indikator apa sih kebutuhan dasar dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalau memang ini sebetulnya tidak sama gitu ya, apa yang diberikan kepada Muhammadiyah dan apa yang diberikan kepada NU gitu. Yang diberikan kepada NU itu sebetulnya bukan menjadi kebutuhan dasar dari Jam'iyah. Betul, memang dia Nahdiyin dan bisa saja berkontribusi gitu ya. Tapi kontribusi mereka itu adalah jauh menjadi bukan menjadi kebutuhan dasar. Ambil contoh misalnya, sebagai mensos, betul memang bisa membantu gitu ya. Tapi bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan NU, pesantren gitu ya, perguruan tinggi NU dan seterusnya gitu. Nah, tapi berbeda dengan yang diberikan Muhammadiyah. Kalau yang diberikan kepada Muhammadiyah itu memang sangat-sangat terkait dengan kebutuhan dasar dari organisasi Muhammadiyah. Apa? Ya, dia punya kebutuhan untuk pendidikannya yang menjadi perjuangan penting bagi Muhammadiyah itu adalah pendidikan gitu kan. Nah, disinilah NU sebetulnya kekurangan ya, dan saya berharap ke depan ya bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari organisasi NU, dan itu diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh Pak Prabowo kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama gitu. Terutama yang terkait dengan fungsi pendidikan. Ya, fungsi pendidikan itulah yang saya berharap gitu ya. Mungkin dari NU bisa diakomodir untuk menjadi wakil
menteri dari perguruan tinggi, gitu ya. Mungkin di juga pendidikan dasar dan menengah seperti itu, gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari komposisi susunan kabinet dan wakil menterinya, itu menteri dan wakil menterinya memang kita ambil contoh Mas Rusron, kemudian Abdul Qadir Karding, kemudian Riza ya, Faisal Riza dan beberapa menteri yang lain, itu semuanya sebetulnya ya memang betul ya, Mensos gitu ya. Itu memang betul bisa gitu, tapi bukan kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah agama dan pendidikan. Ya. Mungkin juga bisa mengisi misalnya dari segi aspek ekonomi kerakyatan sebagai Mensos ekonomi kerakyatan, sebagai menjaga menjaga itu ya misalnya TKI ya, buruh migran dan lain sebagainya, itu memang ada bisa berkontribusi. Tapi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, yang terpenting itu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar bagi Jam'iyah itu adalah keagamaan dan pendidikan. Itu Mas Yusuf. Yang kira-kira kehidupan memang harus diperjuangkan terus gitu. Iya. Kalau saya lihat justru sebaliknya, Prof, ini tokoh-tokoh NU itu banyak sekali nih. Gus Irfan Yusuf juga di Menteri Haji itu ada semua. Betul. Tapi itu semuanya adalah kalau kita melihat indikator kebutuhan Jam'iyah, apakah itu adalah kebutuhan langsung atau satu hal yang memang artinya tidak terlalu inilah gitu ya. Ambil contoh misalnya buruh migran, betul gitu ya. Kemudian perindustrian, betul ada bisa berkontribusi. Tapi kan Jam'iyah ini adalah urusan agama dan pendidikan. Nah, persoalannya di pendidikan inilah sebetulnya NU masih perlu mendapatkan akomodasi lebih gitu. Seperti itu, Mas Yusuf. Ya, pendidikan NU kan kebanyakan di Kemenak, Prof. Menaknya udah NU loh. Baik, Mas Taufik, ada tambahan? Silakan singkat, padat. Mas Taufik. Siap. Mas Taufik, ada tambahan? Ini rupanya agak sulit ini stuck. Oke, langsung ke Kang Soleh. Kang Soleh, ini seperti ya analisa Anda gitu, cara membaca komposisi kabinet dengan Prof Hanif ini sangat berbeda. Ini bagaimana nih? Saya menangkap kuat. Saya menangkap kuat semangat yang disampaikan oleh Prof Hanif dan saya sangat setuju. Ya. Kenapa? Yang direct need kita itu, kebutuhan langsung kita ini adalah kepesantrenan dan kependidikan. Nah, negara udah membuat payung hukum namanya Undang-Undang Pesantren. Pesantren juga punya dana abadi yang hampir setara dengan dana haji yang dikelola oleh BPKH. Saya sebenarnya bertanya kepada PBNU, di tengah Prabowo mengembangkan banyak kementerian, kok tidak ada kementerian pesantren? Padahal dulu awalnya adalah sebelum diumumkan, Kementerian Pemasyarakatan yang ngurusin napi dan lapas, yang jumlahnya tidak sekian persen dari warga NU, itu punya kementerian sendiri. Kemudian digabung dengan Kementerian Imigrasi. Itu berapa sebenarnya manusia yang terlibat di situ? Padahal ada jutaan manusia dan ratusan dan ribuan pesantren. Kenapa tidak dibikin kementerian pesantren? Saya menilai ini, memahami ini gagalnya lobi PBNU untuk mendesakkan kementerian pesantren. Ya, oke. Karena PBNU bukan partai politik, Bos. Gitu ya. Ini masalah goodwill. Iya. Jadi PBNU. Ya. Kalau soal goodwill, napi itu, lapas itu juga bukan partai politik. Kita berhitung bahwa negara ini harus hadir di tengah jutaan warga Nahdliyin, di tengah ribuan pesantren, di tengah ribuan madrasah.
Itu loh. Kalau hitungannya adalah mengelola itu semua, ya otomatis ada kementerian khusus yang menangani, kementerian pesantren. Undang-undangnya udah ada, dana abadinya ada. Kurang apa lagi? Yang dikelola juga Ya. udah jutaan Oke. manusia. Ya, baik, ini menarik. Saya juga menduga ini ada undang-undang pesantren. Saya menduga nanti itu ada nih menteri tentang pondok pesantren. Ternyata ini belum ada nih. Apakah ini memang sengaja mungkin dan nomenklaturnya nanti diundur atau mungkin sudah cukup ini diurus oleh Kemenag atau Kementerian Agama. Prof Hanif, kelihatannya ada sedikit ini tentang undang-undang pesantren dan Kementerian Pondok Pesantren. Ya, karena memang jumlah pesantren itu besar, dan pesantrennya NU itu juga terus bertambah. Begitu juga Muhammadiyah yang dulunya memang lebih banyak menggarap pendidikan sekolah dan madrasah, sekarang pesantren pun juga digarap oleh Muhammadiyah dan jumlahnya lumayan besar juga gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kalau dulu Soekarno saja membuat menteri hubungan ulama dan pemerintah gitu, ulama dan umarok begitu. Itu zaman Soekarno sudah ada, hanya sekedar untuk membangun relasi yang lebih baik antara pemerintah Soekarno dengan para ulama dan ulama dengan presiden waktu itu, dengan pemerintah khususnya. Nah, sekarang kok itu tidak diinikan lagi gitu loh. Kalau hanya sekedar Kementerian Agama misalnya, ya boleh saja, tapi mungkin perlu menjadi dirjen sendiri gitu ya. Ada dirjen sendiri yang memang mengurusi itu gitu. Artinya tidak cukup hanya dirjen yang mengurusi fungsi sekolah, madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya gitu. Dan memang sekarang itu ada kebutuhan mendasar terutama di pesantren salaf untuk membuka perguruan tinggi, terutama Ma'had Ali gitu ya, sehingga keilmuan di pesantren itu terus berkembang. Sekarang Ma'had Ali itu dipersulit gitu untuk berkembang, dan itulah yang menyebabkan mengapa Ma'had Ali itu tidak tumbuh signifikan, tidak seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dikti gitu ya. Undang-Undang Dikti sebetulnya membuka itu ya, supaya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang gitu, bukan kemudian ditahan gitu. Nah, Kementerian Agama harus punya concern untuk terus mengembangkan Ma'had Ali ini dengan membuka dan memberikan izin yang seluas-luasnya kepada pesantren, khususnya pesantren salaf ya, untuk mengembangkan keilmuannya. Kenapa? Karena pesantren Ma'had Ali, pesantren keilmuan pesantren salaf itu tidak bisa diamanatkan kepada UIN dan YIN. Itu saja. Ya. UIN dan YIN tidak bisa menyanggah pengembangan ilmunya para pesantren salaf itu. Oleh karena itu, pesantren salaf biarkan dia dibuka untuk terus mengembangkan ilmunya. Nah, itu. Dan yang menarik dan perlu digarisbawahi, YIN itu tidak bisa menjadi pemangku untuk mengembangkan ilmunya pesantren salaf. Itu catatan saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Hanif Sahagafur, Guru Besar Universitas Indonesia dan juga mantan Ketua PBNU di era Kiai Said Agil Siroj, dan Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIS, serta Mas Taufik CHSHMH dari Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Baik, bahwa Kabinet Prabowo Gibran sudah dilantik, malah sekarang sedang melakukan penggemblengan di Lembah Tidar. Ini luar biasa. Prabowo memberi ingin kabinetnya berbaris dan bersatu terhadap persoalan-persoalan tugasnya terhadap masalah bangsa. Tidak ada lagi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, antara Golkar, PKB dan sebagainya. Hanya satu komando di bawah Presiden Prabowo, dan semuanya untuk merah putih. Terima kasih dan selamat selamat berjuang, selamat menempuh gemblengan fisik dan mental kepada para menteri yang sekarang berada di Magelang, di Akmil.
Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Kepada netizen yang melakukan posting-posting atau statement, kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa tentang di kabinet pemerintahan Prabowo ini tidak ada yang terindikasi dengan klan Ba'alawi. Semoga saja dengan bersihnya dari klan Ba'alawi, pemerintahan Prabowo ini bisa membuat jerak klan Ba'alawi yang semakin menjadi-jadi akan pembanggaan dirinya bahwa dirinya dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi ini tidak akan semena-mena untuk memerintahkan masyarakat Indonesia patuh dan juga memberikan pengaruh kepada rakyat Indonesia akan keyakinan yang mereka yakini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Arman Al-Fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.